5 sekawan, beraksi kembali. Bagian 2, berkumpul kembali. Julian dan Dick tiba keesokan harinya. Anne dan George pergi menjemput mereka dengan kereta kuda. George yang menjadi kusir, sedang Tim diperbolehkan duduk di sampingnya. Anne sudah tak sabar lagi menunggu masuknya kereta api di stasiun. Ketika kereta api yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, ia berlari-lari sepanjang peron, mencari-cari Julian dan Dick, dalam setiap gerbong penumpang yang lewat. Kemudian nampak kedua abangnya itu. Mereka menjulurkan kepala dari jendela gerbong paling belakang, sambil melambai dan berteriak-teriak. Anne, kami di sini. Halo George. Hei, itu Tim, Julian, Dick, seru Anne. Tim meloncat-loncat sambil menggonggong dengan sibuknya. Benar-benar mengasyikkan saat itu. Wah, Julian, senang sekali rasanya, bisa bertemu lagi dengan kalian berdua. Seru Anne sambil memeluk kedua abangnya. Tim melonjak-lonjak. Ia juga ingin memberi salam. Tim sangat gembira, karena sekarang keempat anak yang disayanginya sudah berkumpul lagi. Anne sibuk berbicara dengan kedua abangnya, sementara tukang barang menurunkan bagasi mereka dari kereta api. Tim menyertai pembicaraan sambil mengibas-kibaskan ekor karena gembira. Tiba-tiba Anne teringat pada George, lalu memandang berkeliling. Saudara sepupu mereka itu tak kelihatan di mana-mana. Padahal ia tadi juga berdiri di peron. Bersama Anne. Mana George? Tanya Julian. Ketika kujulurkan kepala dari jendela gerbong tadi, ia masih nampak ada di sini. Rupanya sudah pergi ke kereta kuda, kata Anne. Julian, kau minta pada tukang barang supaya koper-koper kalian dibawanya ke sana. Ayolah kita mencari George. Ternyata George memang sudah berada di kereta. Ia berdiri dengan kepala tertunduk di samping kuda. Menurut perasaan Anne, saudara sepupunya itu nampak agak sedih. Kedua anak laki-laki yang baru datang segera menghampirinya. Halo, George, apa kabar? Seru Julian sambil memeluknya. Dick juga menyatakan kegembiraannya bertemu kembali. Ada apa? Tanya Anne dengan heran, melihat George tiba-tiba tak mau lagi ngomong. Kurasa George merasa agak dikesampingkan. Kata Julian sambil nyengir. Kau masih tetap Georgina yang konyol. Jangan panggil aku Georgina, kata anak perempuan itu dengan galak. Kedua anak laki-laki itu tertawa geli. Betul, ia masih tetap George yang galak, kata Dick sambil menepuk bahu saudara sepupunya dengan ramah. Wah, George, senang rasanya bertemu lagi denganmu. Kau masih ingat pengalaman-pengalaman kita yang asyik musim panas yang lalu. Pelan-pelan, George tidak merasa kikuk lagi. Tadi ia memang merasa agak dikesampingkan, ketika melihat betapa ramai dan akrab pertemuan Julian dan Dick dengan adik perempuan mereka. Tetapi menghadapi kedua anak laki-laki itu, ia tak bisa lama-lama merajuk. Mereka tak pernah membiarkan ada teman yang merasa dikesampingkan, merasa kikuk atau merajuk. Keempat anak itu naik ke kereta kuda. Tukang barang memasukkan koper-koper ke tempat bagasi. Dengan begitu tempat di kereta sudah penuh. Tim terpaksa duduk di atas koper-koper. Ekornya mengibas kian kemari dengan sibuk. Lidahnya terjulur keluar, napasnya terengah-engah karena gembira. Anjing memang biasanya begitu. Kalian berdua untung, bisa membawa Tim ke internat, ujar Dick sambil menepuk-nepuk kepala Tim. Kalau di sekolah kami, tidak diperbolehkan membawa binatang peliharaan. Sangat menyedihkan bagi anak-anak yang senang memelihara binatang. Thompson Minor memelihara tikus-tikus putih dengan sembunyi-sembunyi, kata Julian. Tapi pada suatu hari tikus-tikus itu lari. Kebetulan saat itu ibu asrama lewat, dan bertemu dengan tikus-tikus yang sedang berlarian di pojok gang. Wah, bukan main ributnya ibu asrama berteriak-teriak. Ia sangat ketakutan. Anne dan George tertawa geli. Kedua anak laki-laki itu selalu ada saja ceritanya yang lucu-lucu, jika mereka pulang. Dan Kennedy, ia memelihara keong, kata Dick. Kalian kan tahu, keong biasanya tidur di musim dingin. Tapi Kennedy menaruh binatang-binatang itu di tempat yang terlalu panas. Lalu keong-keong itu merayap keluar dari kotak mereka dan naik di dinding. Bayangkan saja betapa keras kami tertawa, ketika guru ilmu bumi menyuruh Thompson menunjukkan kota Capetown di atas peta. Di mana-mana ada keong. Mereka tertawa lagi. Senang rasanya berkumpul kembali. Keempat anak itu tak berbeda jauh umurnya. Julian berumur 12 tahun, George dan Dick 11, sedang Anne 10 tahun. Mereka menghadapi hari-hari yang menyenangkan, liburan, dan perayaan Natal.
Karenanya tidaklah mengherankan apabila mereka senang tertawa. Bahkan lelucon yang paling konyol sekalipun, dianggap mereka sangat lucu saat itu. Untung ibu kini sudah agak sembuh dari penyakitnya, kata Dick, sementara kuda yang menarik kereta mereka berlari menderap sepanjang jalan menuju ke rumah. Terus terang saja, mula-mula aku kecewa tak bisa pulang ke rumah. Aku ingin melihat pertunjukan Aladin dengan lampu wasiat. Dan aku juga kepingin pergi ke sirkus. Tapi walau begitu senang juga rasanya bisa datang lagi ke Pondok Kirin. Mudah-mudahan saja kita akan mengalami kejadian-kejadian yang mengasyikkan lagi. Tapi kelihatannya kali ini harapan untuk itu tipis sekali. Liburan kali ini ada pengganggunya, kata Julian. Maksudku guru yang akan membimbing dalam belajar. Kudengar kita akan mendapat guru pribadi selama liburan ini, karena aku dan Dick sering sakit selama masa sekolah yang lalu. Dan dalam musim panas yang akan datang, kami akan menghadapi ujian-ujian yang penting. Memang, jawab Anne. Aku ingin tahu, seperti apa guru itu nanti. Mudah-mudahan saja orangnya ramah. Hari ini Paman Quentin akan memilih satu dari beberapa calon yang melamar. Julian dan Dick saling mencibir. Mereka merasa yakin, guru pembimbing yang dipilihkan oleh Paman Quentin pasti tak ramah. Menurut pendapat Paman, seorang guru mesti keras, suram dan menakutkan. Tetapi biarlah, datangnya baru sehari atau 2 hari lagi. Dan mungkin saja orangnya ramah. Perasaan kedua anak laki-laki itu menjadi agak cerah. Mereka menarik-narik bulu. Tim, anjing itu pura-pura menggeram dan menggigit. Ia sama sekali tak khawatir terhadap kedatangan seorang guru pembimbing. Tim enak hidupnya. Kemudian mereka sampai di Pondok Kirin. Julian dan Dick sungguh-sungguh merasa senang berjumpa kembali dengan bibi mereka. Keduanya merasa agak lega ketika mendengar bahwa Paman belum kembali. Ia pergi untuk mewawancarai 2 atau 3 orang yang melamar pekerjaan sebagai guru pembimbing, kata bibi. Sebentar lagi Paman pasti kembali. Ibu, aku kan tidak perlu ikut belajar selama liburan. Tanya George. Orang tuanya belum mengatakan apa-apa tentang hal itu, dan ia ingin tahu. Oh, ya, George, kata ibunya. Ayah sudah melihat angka-angka rapormu. Sebetulnya tidak begitu jelek, dan kami pun memang tidak meminta rapor yang gilang gemilang. Tetapi walau begitu nampak juga bahwa dalam beberapa mata pelajaran kau tertinggal, jika dibandingkan dengan umurmu. Takkan ada salahnya jika kau mendapat bimbingan tenaga ahli. Seketika itu juga air muka George berubah menjadi murung. Sebetulnya ia sudah bisa menduga jawaban ibunya. Tetapi walau begitu, ia masih tetap merasa kesal. Lumrah, hanya Anne saja yang tak perlu belajar selama liburan, katanya. Aku akan ikut juga belajar, kata Anne menjanjikan, mungkin tidak setiap hari, George. Misalnya saja jika cuaca sedang cerah. Tapi aku akan ikut menemani belajar. Terima kasih, jawab George. Tapi itu tak perlu, aku akan ditemani oleh tim. Bibi Fanny agak ragu-ragu. Kita lihat saja nanti, diperbolehkan guru atau tidak, ujar Bibi. Jika guru mengatakan tim tak boleh ada dalam kamar di mana kami belajar, aku tak mau belajar selama liburan, tukas George dengan galak. Ibunya tertawa mendengarnya. Nah, ini dia, George yang galak dan pemarah. Katanya, Julian dan Dick, cepatlah ke atas. Cuci tangan, dan sisir rambut rapi-rapi. Kalian kelihatannya sangat kotor, kena debu dalam kereta api. Anak-anak naik ke atas, diikuti oleh tim. Asyik rasanya, bisa berlima lagi. Tim selalu ikut dihitung sebagai kawan oleh mereka. Anjing itu kemana-mana selalu ikut. Dan dari tingkah lakunya, terdapat kesan seolah-olah ia memahami setiap perkataan yang dibicarakan. Aku kepingin tahu, guru macam bagaimana yang dipilih oleh Paman Quentin, kata Dick sambil membersihkan kuku. Mudah-mudahan saja ia memilih orang yang tepat, seorang yang periang dan senang bersenda gurau, yang tahu bahwa belajar di waktu libur sama sekali tidak menyenangkan. Dan karenanya berusaha menghibur kita. Tidak galak sewaktu mengajar. Kurasa kita akan harus belajar setiap pagi. Ayo, cepatlah sedikit. Aku sudah ingin makan dan minum teh, kata Julian. Ayo Dick, kita turun. Nanti kau akan tahu juga, bagaimana guru pembimbing kita itu. Mereka turun lalu duduk mengelilingi meja makan. Juru masak membuatkan roti bundar sepiring penuh, dan sebuah tarcis yang besar. Tetapi tak banyak lagi yang tersisa ketika keempat anak itu selesai makan. Saat itu Paman Quentin kembali. Nampaknya merasa puas.
Disalaminya Julian dan Dick, sambil menanyakan keadaan mereka selama di sekolah. Paman sudah mendapat guru untuk kami, tanya Anne. Ia melihat bahwa saudara-saudaranya sudah sangat ingin mengetahui. Ah ya, benar, aku sudah mendapatnya, kata Paman. Ia duduk, sementara Bibi Fanny menuangkan teh secangkir untuknya. Aku mewawancarai 3 calon. Nyaris saja ku terima lamaran calon terakhir, ketika seorang calon lagi datang bergegas-gegas. Katanya ia baru saja melihat iklanku yang mencari guru. Ia cepat-cepat datang, dengan harapan semoga belum terlambat. Dan Paman mengambilnya, tanya Dick. Ya, kata Paman, kelihatannya ia yang paling cerdas. Ia bahkan tahu siapa aku, dan apa kerjaku. Sedang surat-surat keterangan yang dibawanya, semua berisikan hal-hal yang sangat baik mengenai dirinya. Kurasa anak-anak tak perlu mengetahui soal-soal itu, gumam Bibi. Jadi kau memintanya datang? Ya, jawab Paman Quentin. Umurnya agak lebih tua dari ketiga calon lainnya. Mereka masih termasuk muda. Orang yang kupilih kelihatannya tahu tanggung jawab, dan juga cerdas. Aku yakin kau pasti akan menyukainya, Fanny. Dia akan cocok sekali di sini. Kurasa akan enak juga untuk sekali-sekali mengobrol dengan dia malam hari. Mau tak mau, anak-anak mendapat kesan bahwa guru pembimbing itu pasti menakutkan. Paman tersenyum ketika melihat anak-anak berwajah suram. Kalian akan menyukai Pak Guru Roland, katanya. Ia tahu bagaimana caranya mendidik anak-anak. Kalau perlu ia bisa tegas. Ia akan mengusahakan sehingga pada akhir liburan kalian akan sudah menjadi lebih pintar daripada sekarang. Kata-katanya itu semakin mengecutkan hati anak-anak. Mereka berempat sangat menyesalkan, mengapa bukan Bibi Fanny saja yang memilih guru bagi mereka. Kapan dia datang? Tanya George. Besok, jawab ayahnya. Kalian berempat bisa pergi ke stasiun bersama-sama untuk menjemputnya. Pasti ia akan senang, disongsong dengan ramah. Sebetulnya kami ingin berbelanja untuk persiapan perayaan Natal, ujar Julian, ketika dilihatnya Anne kecewa. Tidak, kalian harus menjemput Pak Guru Roland, kata Paman. Sudah kukatakan padanya, kalian yang akan menjemput. Dan dengarkan baik-baik, kalian berempat jangan bermain-main kalau sedang belajar. Patuhi katanya, kalian harus belajar rajin-rajin, karena tidak sedikit yang harus dikeluarkan ayah. Kalian untuk membayarnya. Aku membayar sepertiga bagian dari gajinya, karena aku juga ingin agar George ikut dibimbing olehnya. Jadi George, kau harus belajar rajin-rajin. Akan ku coba, jawab George. Kalau orangnya baik, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Tak peduli kau menganggap dia baik atau tidak, kau harus berusaha sebaik-baiknya, kata Paman dengan kening berkerut. Ia akan tiba besok, dengan kereta api pukul 10:30. Kalian harus hadir di stasiun pada waktunya. Mudah-mudahan saja ia tak terlalu keras, kata Dick malam itu, ketika mereka sendirian berlima selama beberapa saat. Kalau ada orang yang terus-menerus galak terhadap kita, bisa rusak liburan ini. Mudah-mudahan saja ia senang pada tim. Mendengar itu, dengan seketika George mendongak. Senang pada tim, katanya kaget. Tentu saja dia akan senang pada tim. Kenapa sampai bisa tidak senang? Yah, musim panas yang lalu ayahmu juga tak begitu senang padanya, ujar Dick. Aku juga tidak bisa mengerti kenapa ada orang yang tak suka pada tim yang manis ini, tapi dalam kenyataannya memang ada orang yang tak suka pada anjing, George. Kalau Pak Guru Roland tidak suka pada tim, aku tak mau berbuat apa-apa untuknya, kata George. Apapun juga, aku tak mau. Nah, George sudah galak lagi sekarang, kata Dick sambil tertawa. Kalau Pak Guru Roland berani tak suka pada tim, wah, bisa gawat dia nanti.